Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali tetap menjumpai Anda semua bersama kami dalam program Off the Record. Saya Hersy Beno Arif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Dan kali ini teman-teman kita akan membicarakan soal Hmm. The Economist Ya, The dengan Economist ya. laporannya. Ya, The Economist ini sebagai latar belakang adalah ini sebuah media yang sangat berpengaruh di Inggris yang bahagia dan yang Betul? yang perlu teman-teman ingat menjelang Pilpres 2024, The Economist itu sebenarnya memberi panggung yang sangat bagus buat Pak Prabowo. Ingat ketika forumnya digelar di Singapura, Mbak Agi. Ingat tidak, Mbak? Betul. Ya, bukan Mhm. 2024 atau 2019 saya malah lupa ya. Tapi pokoknya 2019 ya Mbak Agi ya. Kayaknya 2019 atau 2019 pokoknya ya. menjelang menjelang Yang Pilpres Pilpres ketika ya, itu ya bagus menjadi banget. keynote speaker Ya, begitu pembicara Pilpres. utama lah di Yes, situ. ya, ya. Karena Pak Prabowo kan menulis Indonesia menang, Ya, Indonesia paradoks apa dan sebagainya yes dan ya. semuanya itu dia Ya. elaborasi di situ. Nah, sekarang Jeopardy Jeopardy lagi The Economist menulis sangat tajam. Nah, ini Iya. kita sebelum membahas ini kita mesti memberikan dia apa semacam bahwa ini harusnya dilihat bukan sebagai sebuah sinisme, bukan sebagai sebuah ini, tapi sebuah kritik yang membangun gitu dari di ekonomi. Sebuah peringatan. Ya, sebuah Iya. peringatan, warning agar tidak terjadi. Harusnya mesti melihatnya seperti itu ya, Mbak Agi ya. Oke, mari kita Betul. bahas soal itu, Mbak Agi ya. Iya ya ya. Jadi dalam tulisannya yang terbaru di bulan Mei ini begitu, tulisannya itu berjudul Indonesia Presiden is Jeopardizing in the Economy and Democracy. Ya. Prabowo Subianto is to spendthrift and to authoritarian. Itu sudah Hmm. sering ya. Mm-mm. Antara lain sih sebenarnya para aktivis, pengamat juga mengatakan seperti itu, tapi seringkali dituduh sebagai antek asing itu. Nah, Nah, sekarang tapi asiknya betul yang ngomong sekarang. Ya. Betulan ini orang asing yang ngomong gitu ya. Iya. Hmm. Yang antara lain judulnya lah, terjemahan bebasnya Presiden Indonesia membahayakan perekonomian dan demokrasi. Ya. Prabowo Subianto terlalu boros dan terlalu otoriter. Kurang lebih terjemahan bebasnya seperti itu. Hmm. Nah, sebenarnya ini kalau hanya orang-orang yang dituduh antek asing itu yang berbicara, mungkin dengungnya hanya ada di Indonesia. Tapi ini di Hmm. ekonomis yang ngomong. Ya. Ya. Ya kan, yang Ini kita tahu penting. seperti kata Mas Hersul Hmm. tadi, Hmm. ini adalah media berita dan juga media opini dan juga media yang terkenal dalam produk investigasinya gitu, produk produksi beritanya Dan yang jangan loh, terkemuka. terpenting yang paling penting banyak tentu investor asing yang ingin masuk ke Indonesia membaca ini. Ini menjadi acuan kalau di Economist itu ya. Ini kan Ya. dimiliki oleh di Economist Group ya. Mm-mm. Itu sebuah grup konglomerat dan juga swasta, pengusaha-pengusaha besar lintas negara dari Inggris, dari Italia apa dan termasuk yang memiliki Ferrari kabarnya juga termasuk dalam The Economist Group tersebut dan ini menjadi acuan bagi para investor dalam memandang ekonomi Indonesia. Mereka Ya. ingin melihat bagaimana Ya. dan sejauh ini The Economist ini walaupun dia apa namanya terbit di barat lah ya begitu, tapi kenapa menjadi acuan? Karena cukup independen Mas Hersul laporannya begitu. Ya. Ya, Dan makanya tadi saya memberi disclaimer sebelumnya, ini kalau kita membahas ini jangan dianggap kemudian kita antek asing atau kita ingin menjatuhkan pemerintahannya Presiden Prabowo, tidak. Karena sebenarnya gini, semangatnya kan Mbak Agi ya. Karena ini kan Indonesia ini seperti sebuah perahu besar, gitu ya Mbak Agi ya. Dan mhm. kita di dalamnya adalah penumpangnya juga. Jadi kalau terjadi apa-apa pada bangsa ini, ya kita ikut juga terkena. Itu sebenarnya semangatnya harusnya dilihatnya seperti itu, Iya, ya, Mbak Agi betul. ya. Dan kalau melihat sejarahnya, The Economist ini kan salah satu yang disorot Indonesia. Tapi banyak yang dia sorot soal kemarin tentang ekonomi di Singapura, gitu yang sempat sekali banyak sekali toko warung yang tutup, ekonomi yang di Amerika, begitu dengan pemerintahan Trump juga di kawasan dunia lainnya, Mas Hersu, begitu itu juga menjadi sorotan. Nah, kebetulan kita menyoroti ini atau kita mengupas ini karena ini laporannya adalah tentang diri kita sendiri, Ya, tentang Indonesia. ya relate terhadap kita lah gitu ya. Relate terhadap kita. Jadi jangan terlalu Ah, kuping apa panas walaupun juga gitu gini, ya. saya mesti ingatkan, sekarang pun teman-teman harus selalu jangan ngomong, udah ngomongin Pak Jokowi aja, ngapain ngomongin soal Trump dan sebagainya gitu. Saya bilang ngomongin tentang Pak Jokowi tetap penting, tapi ngomongin Trump itu juga langsung berkaitan dengan Indonesia loh, karena Trump ngomong apapun, sikap Trump apapun itu Mhm. berpengaruh terhadap harga BBM secara internasional dan kemudian dampaknya pada kita. Jadi teman-teman kita harus mulai membuka juga dari sisi geopolitik global tuh, karena karena kita sudah Mhm. terkoneksi sekarang, apapun yang terjadi di belahan dunia lain yang itu pasti akan dampaknya kepada kita juga. Kira-kira gitulah yang Mbak Agi ya.
Iya, apalagi ini kita akan bahas di Ekonomis ini sudah terbit sejak 1843 Hmm. dan kemudian laporannya itu dipercaya. Selain ekonomi, politik, bisnis, teknologi, hubungan internasional dan sebagainya itu saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan akan mempengaruhi akhirnya pada kehidupan kita dan akan mempengaruhi sistem politik di negara kita, keputusan-keputusan politik yang diambil apakah bijaksana atau tidak. Ya, seperti pokoknya banyak sekali lah akan mempengaruhi cara kita apa mendidik anak-anak kita gitu dan sebagainya lah. Nah, coba kita lihat apa sih yang dikatakan oleh di ekonomis ini sehingga ini menjadi matter gitu, menjadi sesuatu yang penting untuk kita dengarkan dengan hati yang tidak panas, dengan kelegaan tentu saja begitu ya. Karena ini laporan seperti ini adalah merupakan pandangan yang menyeluruh. Saya rasa seperti itu ya Mas Hersu. Nah, poin-poin apa saja yang dikatakan oleh The Economist ini adalah soal demokrasi dan otoritarianisme. Itu sebenarnya udah banyak sekali ya dibahas soal menurunnya indeks demokrasi misalnya, Hmm. menurunnya indeks kebebasan pers misalnya, Mhm. tentang cara-cara otoriter begitu yang dilakukan dan makin ke sini itu kok tampaknya keterlibatan militer itu makin kuat begitu ya. Kita bisa melihat itu pada misalnya berbagai proyek strategis nasional yang tentu saja itu MBG kan ada sekian banyak begitu ya yang dipegang oleh militer. Bahkan kalau saya masih ingat, mungkin Mas Heru juga masih ingat ya, apa yang dikatakan oleh Pak Salim Said ketika dia eh, Bertemu berbicara Pak dengan Prabowo. Prabowo, Oh iya. iya, yang dia mengatakan dia tidak setuju bahwa kalau militer itu misalnya disuruh menanam singkong, Hmm. apalagi sekarang kalau beliau masih ada ini di Hmm. mengerjakan proyek MBG, Koperasi Merah Putih apa dan sebagainya, karena justru akan menimbulkan gesekan kepada Ya. masyarakat. Walaupun Pak Dan Prabowo kemarin sebenarnya sempat menjawab itu ketika beliau bicara dalam soal panen jagungnya kepolisian itu, betul, ya, betul. bagaimana Tapi ketahanan Pak pangan Pak ya. Pak Prabowo seperti yang kita ketahui Hmm. belum tentu mengetahui semuanya. Sekarang kan terjadi ada sinyalemen bahwa Pak Prabowo eh, belum tentu mengetahui secara keseluruhan karena informasi disaring begitu. Hmm. Ya. Ketika Hmm. sebelum didengar oleh Pak Prabowo ada yang menyaring informasi tersebut begitu ya. Dan dengan usia Pak Prabowo yang sekarang yang sudah lumayan sepuh, belum tentu dia membaca semuanya sendiri, belum tentu mendengarkan semua sendiri, belum tentu mencari channel yang memang mengabarkan apa adanya tanpa ditutupi, belum tentu dia mendengar kita juga Mas Hersu. Hmm. Nah, dalam hal ini Pak Salim Said saya lanjutkan, beliau kan mengatakan tugas tentara adalah berlatih. Sebenarnya Ya, itu yang untuk menjaga Indonesia gitu ya ya buat sebagai pertahanan. disebut army readiness itu istilah yang Iya, disebut ya. Army Readiness. Jadi harus Hmm. selalu siap. Kalau kalau seandainya tidak ada perang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tidak ada perang, iya dia harus berlatih terus. Tugasnya ada berlatih, berlatih, berlatih begitu. Jadi itu Pak Salim Said yang mengatakan demikian. Oke, kita kembali ke sini. Juga ada pengamatan soal risiko ekonomi dan disiplin fiskal. Hmm. Coba kita lihat ya Mas Hersu. Saya mengambil dari kata data lah. Ini yang kurang lebih cukup menyeluruh dia menyoroti ini. Jadi coba dalam tulisan tersebut Prabowo dianggap melakukan sentralisasi kekuasaan dan meminggirkan oposisi legislatif. Hmm. Ya, kita lihat makanya orang sering bertanya, itu tugas DPR ngapain gitu. Karena memang DPR protes seperti apa? Sepertinya ya tone deaf saja gitu, seperti berpura-pura tidak mendengar begitu. Karena memang di masa Prabowo ini peran oposisi itu sangat lemah. Oposisi hanya ada satu partai begitu. Yang satu lagi ada Nasdem tidak masuk dalam pemerintahan, tapi juga tidak seperti oposisi juga begitu ya. Iya. Yang lebih beroposisi itu adalah PDIP dan Tapi ini PDIP juga nggak menyatakan oposisi Mbak Agi. Dia karena betul partai sebagai penyeimbang, dia menyebutnya juga begitu. betul iya. Walaupun dia tidak masuk ke dalam Ya, pemerintahan. Nah, ya, ini ya. yang antara lain membuat indeks demokrasi Indonesia lemah. Salah satu ciri-ciri dari lemahnya demokrasi adalah lemahnya oposisi. Jadi oposisi tidak kuat, oposisi tidak mengawasi, oposisi tidak terlalu banyak bersuara. Ya, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, begitu ya. Dan di sini juga disebutkan, mereka juga menyoroti anggaran belanja negara yang melebihi kemampuan anggaran dan kembalinya tentara dalam sektor publik Indonesia. Hmm. Ini seperti di awal dari pembalikan reformasi yang telah menjadi fondasi stabilitas Indonesia sejak krisis keuangan Asia 97-98. Itu kata di ekonomis ya.
Dan dua program pemerintah diberikan sorotan khusus, yaitu soal MBG dan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Besarnya belanja kedua program itu dapat membuat defisit fiskal menembus batas 3% yang ditetapkan sejak tahun 2003. Apalagi defisit tahun lalu itu sudah mencapai 2,9%. Jadi udah tipis banget ya. Eh, Kemudian lembaga pemeringkat Standard and Poor mempertimbangkan penurunan peringkat utang Indonesia. Hmm. Pertama kali sejak krisis 97-98. Hmm. Penurunan peringkat dapat terjadi karena beban bunga utang mencakup 16% atau mencapai 16% dari pendapatan negara. Meningkat tajam dari 9% pada 10 tahun yang lalu. Hmm. Nah, jika rasio terus berada di atas 15%, dapat menjadi alasan kuat memangkas peringkat kredit Indonesia. Kalau S&P sampai memangkas peringkat utang Indonesia, ini dapat menjadi acuan bagi para investor untuk semakin menjauhi Indonesia dan mungkin capital flight, baik itu di bursa saham atau di tempat investasi lainnya, itu akan semakin menjadi-jadi. Sekarang saja sudah puluhan triliun ya dalam jangka waktu tertentu ini, dari Januari sampai dengan April ya kemarin kalau tidak salah penghitungannya itu sudah banyak sekali, 40 berapa triliun. Nah, media ini juga menilai langkah memecat mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menimbulkan ketidakpastian di pasar. Penggantinya, Purbaya Yudisadewa dianggap memiliki temperamen keras. Sebenarnya mungkin bukan memecat Sri Mulyaninya, tapi penggantinya, Purbaya ini yang terlalu banyak ceplas-ceplos. Mungkin ceplas-ceplos itu dihargai kalau di dalam negeri karena ceplas-ceplos terhadap sesuatu yang dia anggap misalnya tidak efisien, sesuatu yang dia bisa benahi apa dan sebagainya. Tapi ketika ceplas-ceplos itu kata bego apa dan sebagainya itu dia keluarkan, bodoh atau apa dikeluarkan kepada pihak asing, ini menjadi matter, ini menjadi masalah. Iya, Dan jadi sebenarnya soal respon ya, ya kalau soal itu ya, karena kita tahu lah Ibu Sri Mulyani seperti apa, memang dia media apa darlingnya negara-negara kapitalis, Barat, Rusia ke Barat. iya. Tentu ini kita Mhm. mesti memberi catatan juga yang cukup objektif terhadap media-media itu kan gitu ya Mbak Agi ya, Betul, ya. betul. Mm. Ini lebih lanjut ya. Eh, The Economist juga menyoroti khusus komentar Purbaya pada pihak yang mengkritik pengelolaan keuangan Indonesia termasuk The Economist sendiri yang disebut bego. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait hilangnya disiplin fiskal negara. Jadi memang kita lihat juga euforia yang menyanjung-nyanjung Purbaya Mm. melemah dan tadinya Purbaya lover itu memang sangat ini ya Mas Ersu, Ya kita karena pun juga tentu terkesima. tentu ada harapan karena selama Ada ini harapan pada waktu berapa pertama kali dia muncul. karena Ibu Sri Mulyani seberapa periode jadi menteri dan yang terjadi malah utang malah numpuk dan harus kita Malah mesti fair numpuk ya, dan ya harus apa pajak begitu ya ya, ya pajak ini harus terus fair di bahwa apa yang terjadi pada hari ini juga tidak bisa dilepaskan dari menteri menteri masa keuangan Sri kita. Mulyani dulu. Iya itu kita harus Iya, fair gitu ya di situ. Iya, betul. oke. Nah, saya lanjutkan Mas Irsu ya. Akibat ketidakpastian saat ini, investor asing dilaporkan mulai menarik modal mereka keluar, bukan dilaporkan. Ini sih memang sudah terjadi ya. Nilai rupiah terus merosot mencapai rekor terendah kemarin berapa Mas Irsu? 11.500 17.500 600 sekian, bahkan ya udah sampai 16 bahkan 600 sekian ya. ya ya. Luar biasa itu. Jika kepercayaan investor terus hilang, Indonesia terancam masuk ke dalam krisis. Hmm. Nah, ini bukan pertama kali ya The Economist menyoroti keuangan Indonesia. Sebelumnya ini soal saldo anggaran lebih yang dialihkan atau dipinjamkan kepada Bank Indonesia oleh Purbaya ketika itu senilai 200 triliun, kemudian 100 triliun, semuanya ada 300 triliun itu juga mendapatkan sorotan gitu. Purbaya memprotes kritik ini dengan memastikan uang sal tersebut tidak habis. Hanya dipindahkan alokasinya. Dalam pernyataan yang sama, Purbaya juga menyebut majalah ini bego. Ini coba ya, dikutip oleh The Economist. Dia Iya. bilang saya salah. Hmm. Gue bilang dasar majalah bego. Oh iya dong, dia punya ekonomnya. Nah, Dia punya ekonomnya harusnya. Ternyata emang dugaan saya betul. Dia nggak sepintar saya. Itu dikatakan Purbaya pada Desember 2025. Coba kita lihat yang lainnya lagi. dicatat betul rupanya sama. Dicatat betul, Mas Hersu. Dan dikatakan ini salah satunya dari Brau terkini nih ya, dari media lain nih. Menkyu Purbaya lebih sering berkomentar soal kritikan yang muncul ketimbang memperbaiki kondisi ekonomi. Iya, ketika dia masuk mungkin tidak tahu bahwa ekonomi itu seberat ini begitu. Purbaya Yudisadewa menyebut petugas Bea Cukai malas, IMF bodoh, dan ekonom Citigroup ekonom abal-abal.
Tak sampai di sana Purbaya juga menyebut The Economist bodoh. Iya, tapi saya kurang setuju kalau si Citigroup ekonom abal-abal ya, karena banyak sekali bankers, kemudian menjadi pemimpin bank apa nasional, lokal maupun internasional ya berasal dari Citigroup. Seolah dia adalah sekolahnya para bankers kan, terkenalnya seperti itu. The Economist juga menyoroti upaya pemerintah Presiden Prabowo yang ingin mengubah pilkada langsung menjadi tak langsung atau lewat di PRD. Menurut ekonomis, itu memiliki tujuan ingin mengembalikan Pilpres kepada eh, era Orde Baru. Ya, ini memang kontroversial ya. Posisi Prabowo yang berambisi menghapuskan pilkada langsung karena dinilai mahal dan rawan korupsi juga harus diawasi. Sebab ada keinginan menjadikan pemilu tak lagi langsung dan Pilpres dipilih oleh parlemen seperti era Soeharto. Nah, yang kebijakan lain itu adalah soal pendekatan militeristik yang dibawa oleh Prabowo dan kita tahu Prabowo dulu adalah seorang militer, jenderal. Mulai dari retret kabinet menteri yang digelar di Akmil Magelang sampai keterlibatan TNI dalam mendukung program MBG sampai ke Kopdes Merah Putih. Presiden Prabowo, seorang mantan jenderal, juga memberi ruang kepada TNI untuk lebih banyak terlibat. Hal itu terlihat dari retret kabinet dan MBG, Kopdes Merah Putih, dan sebagainya. Jadi rupanya itu menjadi catatan Dari betul, Mas catatan, ya, Hersу. ya. Ini sekali lagi saya pikir ini catatan-catatan kritis dari media asing seperti ini ya jangan dibilang bego, jangan dibilang bahwa ini mereka kemudian punya mereka media, bukan media ya. Saya kira negara-negara tertentu memang punya agenda tertentu terhadap Indonesia. Media-media tertentu juga kita tahu dia punya agenda tertentu juga, tapi mungkin media-media yang cukup kredibel semacam ini pantas untuk didengar dan jangan kemudian dia ditanggapi dengan secara tadi itu secara bego ya, bahagia. Ini Iya, 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 betul. ya kita nggak perlu Eh, komentarin Mbak Agi. Saya pikir ini apanya sudah cukup tajam, apanya evaluasinya sudah menyeluruh. Nah kita minta para kabinetnya, terutama Pak Purbaya, jangan sensi ya Pak Purbaya ya kalau ada sebarang macam ini. Jadi nggak orang nggak semua orang lebih bego dari Anda, tapi juga Anda tidak lebih pintar juga dari banyak orang kan gitu. Jadi kita mari saling dengar lah kalau ada. Ya, ya, seperti Oke. misalnya ada tawaran dari IMF ketika dia melakukan safari ke Ya, Amerika, ya, begitu Mas Hersu ya. ya, Dan tawarannya itu kemudian digunjingkan di sini. Saya rasa itu juga tidak tambah bijaksana di gitu sana ya. ya. Karena dari sejak kita reformasi kita berhutang dan kemudian dibayar lunas di era Pak SBY. Dari sejak kita berhutang sampai dengan sekarang IMF itu Ya, eh, berdasarkan catatan dicari-cari tidak pernah menawarkan seperti itu. ya Jadi jadi kalau dia menawarkan barangkali memang dia melihat ada sesuatu nih ya di dalam. kiri. Lu butuh uang gue kan Ya, kurang ya. lebih begitu. Oke, jadi kita pesan Pak pada Pak Purbaya, pada Pak Prabowo, seperti saya pesan tadi bahwa kita hidup dalam satu kapal besar namanya Indonesia, Bapak nahkodanya gitu, ada anak buah kapal dan sebagainya. Kita penumpang, ya boleh dong kita mengingatkan kalau ada apa-apa karena saat kita sama-sama nggak pengen bangsa ini kemudian tenggelam bersama-sama kok. Itu sebenarnya poin yang ingin kita sampaikan. Ya bagi ya, Ya. sampai Mhm. ketemu lagi. Di lain kesempatan kami mohon pamit. Saya Subno Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.